Nah, motor ini juga nggak standar, teman-teman. Ducati V4R itu sebenarnya udah motornya kencang. Suaranya gue yakin bisa bikin orang diusir sama tetangganya. Nah, sebelum-sebelumnya gue udah pernah nyobain Ducati yang lain nih, teman-teman. Pertama, waktu gue udah pernah nyobain Ducati Panigale V2, ya bentuknya seperti ini. Terus kemarin gue juga udah nyobain Ducati Superleggera V4, yang ini nih. Nah, lo tau gak Tur, bedanya apa aja Tur? Emang faktornya gitu tuh emang. Nah, yang ini teman-teman adalah Ducati Panigale V4R. Jadi dia ini mungkin bisa dibilang satu level di bawahnya Ducati Superleggera V4. Secara mesin dia bisa dibilang hampir mirip. Horsepower yang dikeluarkan juga bener-bener hampir mirip banget. Sekitar 230-an horsepower setahu gue. Tapi Superleggera itu masih di atasnya ini karena beberapa hal. Pertama, Superleggera itu limited 500 unit di dunia. Ini nggak limited. Kedua, beban atau weight-nya. Nah, Superleggera, sasisnya dan swing arm-nya secara standar dari pabrik itu sudah karbon. Makanya beratnya itu hanya sekitar 150-an kilogram. Nah, Panigale V4R, sasisnya dan swing arm-nya masih menggunakan bahan aluminium. Jadi belum karbon. Membuat motor ini itu beratnya masih di kisaran 170-an kilogram. Ya, motor ini itu 20 kilogram lebih berat daripada Superleggera. Tapi perlu kalian ingat, motor dengan tenaga sebesar itu dan berat 170-an kilogram itu sebenarnya masih enteng banget. Bener-bener masih enteng banget. Sebagai gambaran, Kawasaki H2 itu berarti sekitar 230-an. Kawasaki ZX25 itu berarti sekitar 180-an kilogram. Jadi motor ini beratnya kayak motor 250 cc 4 silinder, tapi horsepowernya di atas 200 horsepower. Luar biasa. Nah, motor ini juga nggak standar, teman-teman. Ducati V4R itu sebenarnya udah motornya kencang, parts-partsnya udah premium, tapi ini udah dimodif dengan banyak banget parts-parts premium. Kalian bisa nebak nggak? Ya, ini kalau misalkan dikasih gambaran overall, apa aja yang udah dimodif di motor ini? Coba tulis di kolom komen di bawah sebelum gue jelasin apa aja yang udah dimodif. Kira-kira siapa yang bakal dapat jawabannya ya? Jujur, gue juga udah lupa apa aja dikasih tahu tadi sama yang punya, cuman gue sudah ada contekannya di HP gue. Jadi kita mulai bahas, gantian deh, kita dari belakang gimana Tur? Biasanya dari depan kan? Bosan. Sekarang kita dari belakang. Karena jujur nih bagian belakangnya seksi banget sih. Yuk kita bahas dari sini yuk. Bagian di motor ini, spesifik motor ini yang gue pengen banget punya, itu pelek ya teman-teman. Ini pelek karbon dari Rotobox Gold. Dan ini menurut gue salah satu pelek karbon yang modelnya gue paling suka. Ganteng banget. Biasanya pelek karbon tuh palang 5 ya kan. Ini tuh palangnya tuh palang, sebenarnya juga palang 5. Cuman dibagi menjadi 2 spoke gitu. Ini bentuknya keren banget. Gue nggak bohong, gue pengen banget punya pelek satu ini. Cuman kalau di motor yang swing armnya 2, kayaknya jadi agak biasa aja ya. Cuman ini keren banget sehingga ada swing arm begini nih. Detailingnya, wah tuh gokil sih. Jadi modelan karbonnya kalau yang di bagian lipsnya sini nih, di barrelnya istilahnya di bagian yang bundar, itu bentuknya kayak karbon biasanya. Tapi di bagian jari-jarinya ini ya, wah itu bentuk karbonnya keren banget. Sama seperti kalau misalnya kalian cari di Lamborghini, Gallardo atau Aventador, biasanya mereka ada nih corak-corak karbon begini. Coraknya tuh berbeda dan itu keren banget. Gue bener-bener berkali-kali ngomong keren karena emang ini keren banget teman-teman.
Brembo tentunya juga sudah diganti berserta juga dengan chain ringnya semuanya sudah diganti di sini. Nah, kalau kalian lihat knalpotnya ini juga sudah diganti teman-teman. Nah, ini itu menggunakan knalpot yang racing kitnya dari Ducati Panigale V4R. Dia mereknya sudah Akrapovic. Dulu kalau kalian tahu Ducati itu partnernya sama Termignoni. Sekarang mereka sudah dengan Akrapovic dan ini adalah racing exhaust kitnya yang nambah horsepower sekitar berapa ya kalau nggak salah? Belasan sampai 20 horsepower hanya dengan ganti racing kitnya ini teman-teman. Bentukannya sekarang seperti itu. Suaranya gue yakin bisa bikin orang diusir sama tetangganya. Pasti kenceng banget suaranya. Aduh, maaf. Jadi berdiri, pegel juga lama-lama ya. Nah, kalau kita bahas dari sebelah sini, tentunya shock belakang sudah diganti dengan Öhlins TTX. Iya dong ya, masa enggak? Bodi belakang juga sudah karbon, teman-teman. Rear set atau footstep belakang juga sudah diganti dengan aftermarket. Dan kalau kalian lihat detail-detailnya, baut-bautnya itu juga sudah diganti dengan titanium. Ini semuanya aftermarket. Jadi ini yang modif itu niat banget sampai ke detail-detail seperti baut. Kalau kita ngomongin mesin, seperti gue bilang mesinnya mirip dengan Superleggera V4 yang udah pernah gue coba. Jadi raungannya dan sebagainya memang dia suaranya gue yakin pasti nanti akan sama. Dari situ juga bisa kalian lihat sistem dry clutch-nya yang memang keren sekali dilihat. Suaranya sebenarnya keren untuk orang yang ngerti, tapi buat yang nggak ngerti biasanya dikira mesinnya rusak teman-teman. Sering terjadi di lampu merah. Nah, salah satu detail dari V4R yang gue suka itu adalah tangkinya. Kenapa? Karena menurut gue ini ngebuat motor ini menjadi lebih indah lagi untuk dilihat dari komposisi warna. Standarnya Ducati V4R itu bodinya merah, frame-nya di sini biasanya kelihatan hitam, tapi ini sudah di cover dengan karbon. Terus biasanya Ducati V4 atau V2 tangkinya juga merah. Tapi V4R tangkinya ini itu nggak dicat. Jadi masih dari brush aluminiumnya, dia cuma kayak dipernis doang, atau bahkan kayaknya dipernis doang, nggak dicat, membuat ada sedikit corak warna yang berbeda di antara bodinya yang berbalut warna merah. Itu salah satu hal yang gue suka dari V4R juga teman-teman. Kalau kalian lebih prefer mana? Tangki merah atau tangki seperti ini? Motor ini udah banyak banget di modifnya. Secara dashboard, sebenarnya kalau secara elektronik dia mirip dengan yang ada di Superleggera V4. Ini bahkan stikernya aja belum dilepas nih. Nah ini kontrolnya pakai tombol di sebelah kiri. Yang sebelah kiri atau mode atau enter naik turun tuh buat ganti yang sebelah kiri itu teman-teman. Nah itu trip, setting menu, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah kalau yang sebelah kanan tombolnya itu buat ngatur yang sebelah sini nih. Kita bisa ngatur ABS-nya berapa. Quick shifternya up and down, traction controlnya, wheelie control, stability control, kemudian ada electronic brake control, ABS. Jadi banyak yang bisa diubah dan ini sama seperti Ducati Panigale yang baru-baru yang lainnya semuanya sudah berwarna full color LCD. Ini kalau bisa dipakai buat main FIFA bagus banget pasti. Kemudian under yoke-nya juga sudah diganti menggunakan merek IMA, gue nggak tahu. Tapi bentukannya bagus, modelnya bagus, gue suka banget. Dia bikinan dari Itali. Terus juga light tech untuk tempat minyak rem dan juga clutch-nya, oil hydraulic clutch-nya. Brembo tentunya semua sudah diganti juga untuk kopling dan juga untuk remnya. Nah, secara body, motor ini juga sudah diganti yang menggunakan karbon. Dan karbonnya terekspos dengan kerennya. Dan kalau kalian lihat livery-nya ini juga udah diganti. Benar-benar diganti full satu motor. Rame, cuman menurut gua masih berkelas ramenya. Jadi bukan ramean orang. Gue sih suka jujur. Ini clear-nya gue suka banget. Nah, sekarang kita bahas di bagian depan, tapi agak ke bawah sedikit gimana. Nah, untuk kali ini kayaknya gue nggak akan jongkok, karena tadi gue udah kesemutan. Jadi gue kayaknya duduk kayak di bawah. Ada. Nah, ini teman-teman, di depan sini motor ini juga cantik banget. Seperti udah gue bilang sebelumnya, gue suka banget dengan bentuk desain lampu depannya dua ini ya, yang ada lampu garis di sini, terus ada lampu proyektor di dalam. Itu semua kalau dinyalain itu keren banget. Kemudian yang membedakan V4R dengan Panigale yang lainnya dan juga dengan Superleggera itu adalah di wingsnya. Nah kalau V4R wingsnya cuma satu nih,
satu doang kiri kanan. Set. Tapi kalau Superleggera itu ada dua seingat gua. Nah, V4S atau V4 atau V2 nggak ada yang pakai wings begini nih. Jadi itu salah satu trik buat kalian tahu mana perbedaannya. Shock depan tentunya sudah diganti dengan FGR, Öhlins FGR atau FGR. Roto boxnya keren banget, masih keren. Kaliper Brembo-nya adalah kaliper Brembo GP4PR 3438. Baut titaniumnya mereknya Proti. Disc brake depan yang keren ini mereknya TK Disc. Overall, motor ini sudah dimodif dengan gaya yang menurut gue elegan. Dia nggak overly modif gitu, tapi juga modifnya tuh di tempat-tempat yang pas menurut gue. Pemilihan warna-warnanya juga oke banget. Bagian apa yang kalian paling suka dari Panigale V4R1 ini? Coba tulis di kolom komen di bawah. Yang mana? Sekarang gimana kalau kita dengerin suara knalpotnya Ducati? Kalian pasti penasaran kan? Kita nyalain aja. Dan ingat, ini knalpotnya racing kit untuk Ducati dari Akrapovic yang memang dibuat spesial untuk motor satu ini. Sekarang kita nyalain. Wow, pengang sekali kuping saya ya. Tuh kan, gini nih emang kalau nggak ngerti motor tuh, dikira bunyi rusak kan? Tadi itu adalah bunyi dry clutch-nya khas dari Ducati teman-teman. Memang seperti yang gue bilang, kalau misalkan yang nggak ngerti banget dengan Ducati, sering dikira itu suara mesin rusak karena emang suara motor kalau rusak suaranya begitu itu. Tapi bukan Tur, itu suara knalpotnya nih, yang ini nih. Nah, jangan malu-maluin lo Tur. Nah, suara knalpotnya gimana menurut kalian? Coba kalian rating dari 1 sampai 10. Ciri khas Ducati banget, suaranya itu kasar, menggema banget, dan ketika digas, itu suara itu menggema, kasarnya itu khas Ducati banget deh. Apakah kalian suka? Atau kalian lebih suka suara-suara motor inline 4 silinder dibandingkan dengan 4 silinder konfigurasi V? Ini kira-kira modif habis berapa itu ya? Iya, gue aja udah pusing banget nih. Di kepala gue dari tadi gue udah coba berpikir nambah-nambah harga ini, harga ini, harga ini. Cuman otak gue capek sendiri kayaknya. Ini banyak banget habisnya. Bautnya titanium udah deh, nggak usah ditanya deh. Gue udah pusing mikirinnya. Yang jelas gue pengen banget nyobain motor satu ini. Helm bawa kan, Tur? Jadi kalian jangan lupa subscribe karena next video gue bakal nyobain motor satu ini. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa di like videonya. Stay safe di jalan. See you next video guys. Gue ngambil helm dulu ya. Bye bye.